Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Telah terjadi kebakaran ini guys ya, Departemen Agama Palapa. Kantor Kementerian Agama Bandar Lampung ludes terbakar. Seorang pria ditangkap polisi Bandar Lampung karena mencuri mobil mantan majikan dengan kunci kontak duplikat. Pelan kayan, mantang ya. Pernak-pernik kemeriahan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di berbagai daerah di Lampung. Telah terjadi kebakaran ini guys ya, Departemen Agama Palapa, jalur 2, tepatnya dekat Big Four Arena. Kantor Kementerian Agama Bandar Lampung Minggu dini hari terbakar. Api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar seperti mebel, berkas, dan plafon. Menurut petugas damkar, api pertama kali muncul dari ruang tata usaha di lantai 2. Api dengan cepat menjalar ke ruangan lainnya. Saat kejadian, gedung dijaga oleh petugas satpam, namun ia mengetahui api sudah besar. Petugas menurunkan 3 mobil damkar ke lokasi dan kebakaran padam setelah sekitar 2 jam kemudian. Kita tindak lanjuti, personil menuju ke lokasi 3 menit kemudian, dan kita bisa pastikan bahwa itu adalah gedung Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, di mana pokok yang terbakar itu sendiri adalah gedung lantai 2, gedung bagian depan yang menghabiskan seluruh ruangan yang ada di lantai 2. Bang, untuk dugaan sementara penyebabnya apa Bang? Baik ya, dari informasi yang kita dapat dari security yang ada di kantor Kemenak tersebut, bahwasanya api itu diduga berasal dari korsleting listrik dari plafon yang berada di atas ruangan kabak TU ya. Korsleting listrik diduga jadi penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pencuri mobil minibus milik mantan majikan diringkus polisi sektor Kedaton Bandar Lampung Jumat siang. Tersangka bernama Ramadan Fitrahman berusia 25 tahun ditangkap di rumahnya di Kelurahan Pekon Ampai, Kecamatan Teluk Betung Timur. Pencurian terjadi saat korban sedang berkunjung ke rumah sakit. Dalam rekaman CCTV terlihat tersangka beraksi seorang diri dan saat di TKP ramai warga. Aksinya tidak dicurigai warga karena pencurian mobil dilakukan tersangka menggunakan kunci kontak duplikat. Memiliki motif pribadi, yaitu kecewa terhadap tadi korban, karena yang bersangkutan adalah mantan sopir, mana ada gaji yang belum dibayarkan, kemudian ada satu pinjaman ya, yang menggunakan nama si pelaku, yang sampai saat ini sesuai informasi yang kita terima dari hasil pemeriksaan belum dilunasi oleh korban. Demikian. Itu tersangka sendiri membuntuti korban, makanya bisa parkir situ atau gimana tuh Pak? Ya betul, karena memang sudah dipersiapkan oleh pelaku bahwa kunci kontaknya ini karena dia mantan supir digandakan. Memang ada niatan seperti itu. Tersangka berdalih tega mencuri mobil mantan majikannya karena sakit hati. Mobil yang dicurinya merupakan hasil kredit korban yang menggunakan nama tersangka. Kredit tersebut sering menunggak dan rumah tersangka sering didatangi juru tagih. Kamu nggak digaji makanya kamu kecewa ya? Iya Pak.
Berapa tahun kamu kerja? Dari 2021. Oh, Buat kuliahnya di mana? Kok bisa ada inisiatif gitu? Dapat ilmu dari mana? Inisiatif sendiri, Pak. berapa kamu digaji sebulan, Mas? 1 juta, Pak. 1 juta. Itu bawa supir pribadinya korban sendiri apa orang tuanya? Belum di korban, Pak. Itu mobil kemarin mau dijual berapa? Belum sempat terjual. Ya niat kita mau dijual berapa? Berapa? Belum ada omongan, Pak. Udah ada di penada itu kan? Iya, baru ada omongan doang, Pak. Mobil dan kunci kontak duplikat yang dipakai tersangka mencuri disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Berapa duit mau dijual mobil? Ada, Re. Sidang paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Gedung DPRD Lampung Utara sepi. Paripurna ini hanya dihadiri 5 anggota DPRD saja, padahal di tempat ini terdapat 43 anggota DPRD. Tamu terbanyak justru dari pihak Pemkab dan tamu undangan. Meski hanya dihadiri 5 anggota DPRD saja, paripurna tetap dilanjutkan. Mereka mendengarkan pidato kenegaraan secara virtual yang disiarkan langsung dari Ibu Kota Baru IKN. Indonesia makin maju, makin berjaya ke depan. Sesuai dengan hari ini kan Presiden akan menyampaikan HUT ke 79-nya di Istana Merdeka IKN. Terkait yang hadir anggotanya 5 ini, Ketua? Itu kembali ke fraksi masing-masing ya, internal partai masing-masing ya. Ketua DPRD Lampung Utara Wasori mengimbau para anggotanya harus tetap solid dan kompak meski masa jabatan DPRD tinggal sebentar lagi. Terlebih pada paripurna Hari Kemerdekaan, setidaknya ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap Republik Indonesia. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung dipimpin oleh Kesna, SKSK, MSI. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga dirasakan oleh para narapidana di Lapas Waihui, Bandar Lampung. Sebanyak 95 narapidana di lapas ini mendapat remisi atau potongan masa hukuman yang durasinya bervariasi, mulai 1 bulan hingga ada juga yang 3 bulan. Dari jumlah tersebut, 1 narapidana langsung bebas setelah mendapat remisi. Penyerahan remisi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta penjabat Gubernur Lampung. Melakukan pemberian remisi terhadap narapidana. Ini adalah bukti bahwa negara hadir. Ya, negara hadir kepada mereka yang narapidana sekalipun dengan apa yang sudah dilakukan oleh negara melalui lapas ini. Ya, ada keterampilan, ada pendidikan lainnya agar mereka lebih baik lagi dan menyiapkan diri untuk setelah keluar menjadi lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Dan tentunya semangat ini adalah semangat merdeka yang mereka pun punya hak untuk merdeka. Pada saat dia hadir kembali di tengah-tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat, dan tentunya mereka bukan sampah, tetapi harus menjadi orang yang berguna, yang bisa berkarya, bisa memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat untuk pembangunan Republik ini. Sebanyak 5.413 narapidana dan anak. Sedangkan narapidana dan anak yang mendapatkan remisi umum RU2, artinya yang hari ini juga bebas bisa pulang kembali ke keluarganya sejumlah 95 orang narapidana dan anak. Pemberian remisi kepada narapidana dan anak atau ABH dimaksudkan sebagai pendorong agar narapidana bersemangat dan sedia menjalani program pembinaan dalam proses perubahan perilaku sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Sementara itu, berdasarkan data Kemenkumham Lampung, total lebih dari 5.500 narapidana di rutan dan lapas di Lampung pada tahun ini yang mendapat remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Remisi diberikan kepada para narapidana yang taat kepada aturan lapas dan rutan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.